Shalom saudara-saudara. Selamat bertemu kembali lagi pada hari Minggu yang indah ini. Saya mengajak kita untuk berdoa karena ada firman Tuhan yang akan saya sampaikan, dan itu membutuhkan pengertian juga terang Tuhan untuk bisa saudara memahaminya dan masuk dan mengerti pada kedalaman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk apa yang selama ini Tuhan telah ungkapkan kepada kami. Engkau tidak memberikan batasan terhadap perkataan-Mu sendiri. Engkau menyampaikan perkataan-Mu, yaitu Engkau memberikan diri-Mu sendiri untuk hidup kami, Tuhan. Bapa, terima kasih karena dalam firman-Mu tersedia hidup-Mu sendiri, Tuhan. Tersedia segala natur-Mu, Tuhan. Sifat-sifat dasar-Mu, Tuhan. Sehingga kami tidak kekurangan kealahan dalam diri kami. Dan walaupun kami tidak menjadi Allah, tetapi kami tahu bagaimana menggunakan, memakai kehidupan Engkau sendiri, Tuhan, untuk diri kami. Terima kasih untuk firman yang selama ini Tuhan telah singkapkan pada kami. Terima kasih karena pertolongan Roh yang Kudus kami bisa berjalan, melangkah sampai pada garis akhir. Bapa, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang berfirman buat kami. Kami siap untuk mendengarkannya, dan terima kasih untuk kerjasama dengan Roh yang Kudus yang ada di dalam hidup kami, untuk kami bisa mewujudkan firman ini menjadi kenyataan dalam diri kami. Terima kasih Bapa, kami siap bagi Engkau. Amin. Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara untuk melanjutkan apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa di dalam perjalanan kehidupan rohani kita, ada banyak hal-hal yang saya sebutkan adalah terjadi kekeliruan. Bukan hanya oleh karena memahami firman Tuhan, tapi oleh karena itu sebenarnya pada waktu kita sudah mulai mengenal Tuhan, itu sebenarnya terbit menjadi harapan buat kita, bahwa itu terjadi pada diri kita. Makanya pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan, saya sudah tegaskan kepada saudara, untuk saudara benar-benar menguji setiap roh. Saya ulangi, menguji setiap roh. Ya, untuk membuktikan bahwa apakah ini roh ini berasal daripada Allah. Nah, kalau itu roh berasal daripada Allah, saudara harus terima. Saudara harus benar-benar gunakan, bekerja sama dengan roh yang berasal dari Allah. Tapi kalau itu berasal dari roh jahat, saudara harus tahu. Saudara harus memberikan batasan dalam kehidupan saudara. Dan kalau bisa, itu tidak pernah bisa menjamah atau mencampuri hidup saudara. Saya ingin saudara benar-benar memahami kekeliruan-kekeliruan yang sering terjadi di dalam langkah kehidupan saudara. Ini berupa harapan. Nah, seringkali yang terjadi adalah harapan itu adalah dalam bentuk yang pertama. Mungkin ini penting buat saudara. Itu dalam perkataan-perkataan yang akan kuucapkan. Kita dikenal sebagai saksi Tuhan. Saya ulangi, kita dibangun menjadi saksi Tuhan. Saksi itu berarti kita akan bersaksi memakai mulut kita. Ya, berarti ini menyangkut perkataan. Saya ingin kita melihat satu firman Tuhan untuk memulai dari titik ini saja. Mari kita lihat sama-sama. Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-19. Matius 10, ayat 19 dan 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena katanya bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi dikatakan adalah bukan kamu yang berkata-kata, tetapi melainkan roh Bapamu yang diam, dikatakan apa? Di dalam kamu. Dia yang akan berkata-kata. Ya, Dia ada di dalam kamu, Dia akan berkata-kata. Saudara, kita harus hati-hati. Banyak orang percaya mengira berarti Allah yang akan berkata-kata. Berarti, saya ulangi,
Berarti saya tidak perlu untuk berkata-kata. Bahwa Allah yang akan mengucapkan kata-kata itu dengan memakai mulut saya. Saudara, kita kembali lagi kepada hukum kerjanya Allah dan hukum kerjanya Roh Kudus yang kita udah belajar minggu lalu. Saudara harus tahu bahwa ini adalah hal yang tidak akan pernah Allah lakukan. Saudara yang salah menafsirkan di sini dari apa yang saudara baca dari firman Tuhan seperti ini. Orang seperti ini yang salah tafsir maksud saya adalah orang yang mempersembahkan mulutnya kepada Allah, tapi ia sendiri tidak membuat keputusan apapun. Dan dia hanya mengharapkan bahwa Allah itu menjadi juru bicaranya. Jadi Allah memakai bibirnya, Allah memakai pita suaranya, sehingga saya ulangi bukan seantero, tapi kehendak dia, pikiran dia, lalu kemudian perasaan dia itu pasif. Jadi ia membiarkan Allah berbicara kepada dia. Dia membiarkan kekuatan supranatural atau adikodrati yang dari luar itu untuk menggunakan dirinya. Saya mau beritahu pada saya, ini tidak pernah akan dilakukan oleh Allah kepada manusia. Mengapa? Kita udah belajar minggu lalu tentang kebenaran firman Tuhan seperti itu. Karena apa? Karena Allah tidak akan mengganti pikiranmu dengan pikirannya. Allah tetap akan menghargai pikiranmu karena Dia yang merupakan sang pencipta daripada pikiranmu sehingga pikiranmu ada. Allah juga tidak akan mengganti kehendakmu. Jadi Allah tidak mengizinkan, Allah tidak menginginkan, Allah tidak setuju kau mempersembahkan mulutmu yang berakibat engkau hidup dalam kepasifan. Jadi jelas ini. Jadi akibat dari keadaan seperti ini, orang-orang yang selalu meyakini bahwa Allah nanti yang akan berbicara, memakai mulut dia untuk menjawab pertanyaan itu, maka tindakan seperti ini itu adalah yang pertama. Akibatnya, kapan saja orang seperti ini dia tidak akan berbicara lagi. Saudara harus tahu, kalau engkau tidak lagi berbicara lagi, dampaknya dalam hidup saudara, saudara tidak akan mungkin dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Dia berkata pada Yeskel, engkau pergi kepada bangsa ini yang tegar tengkuk ini. Katakan demikian. Saudara bisa lihat. Bukan Allah memakai mulutmu, tapi engkau diperintahkan untuk mengatakan seperti itu kepada bangsa itu. Dan dampaknya adalah orang itu sendiri tidak akan pernah berbicara. Dampaknya kalau engkau meyakini Matius yang ke-10 ini seperti itu, dampaknya juga Allah juga tidak akan berbicara. Karena Allah telah menjadikan, kalau Allah berbicara, Allah telah menjadikan manusia itu adalah mesin pita rekamannya. Jadi sekarang tinggal diputar ulang. Engkau bukan pita rekaman Allah. Saya ulangi, engkau bukan pita rekaman Allah. Ketika engkau berbicara, engkau harus menggunakan pikiranmu. Segala sesuatu harus bersumber dari informasi yang saudara terima, data yang saudara terima dari mana. Ini penting buat saudara. Yang ketiga, kalau engkau bersikap seperti ini, roh jahat akan memanfaatkan dan menggunakan kepasifan saudara sebagai orang percaya. Roh jahat akan memanfaatkan. Saudara butuh apa? Saudara butuh kekuatan supranatural, adikodrati. Saudara mau tahu? Roh jahat akan mensuplainya. Mulut saudara akan bergerak. Mulut saudara akan mengeluarkan kata-kata. Mulut saudara akan mengutip firman Tuhan. Tapi saudara bisa tahu, pikiranmu pasif. Kehendakmu pasif, perasaanmu pasif, rohmu terbelenggu. Oleh karenanya tidak bisa mensuplai dan meneruskan
semua informasi, semua kebenaran yang berasal dari rohmu kepada jiwamu. Akibatnya engkau mengalami kelumpuhan, engkau seperti zombie. Jadi dalam ayat ini, kalau saya mau katakan di Matius ini bukan mengacu kepada suatu keadaan yang di dalamnya sebenarnya ini tidak lain. Jadi yang di Matius pasal 10, ayat dalam kitab Matius tidak lain mengacu kepada suatu keadaan yang di dalamnya seorang dianiaya dan dicobai. Karena ini berbicara tentang aniaya dan pencobaan. Lihat di ayat 16-nya. Aku mengutus kamu, engkau akan dianiaya oleh majelis agama. Mereka akan menyesah engkau. Jadi ayat ini mengatakan bahwa Roh Kudus dikatakan, ayat ini tidak mengatakan sama sekali. Meskipun saudara baca ayat 19 dan 20, tidak mengatakan sama sekali bahwa Roh Kudus akan berbicara menggantikan orang percaya. Tidak berbicara demikian. Oke? Saudara mau mendapatkan contoh-contoh yang lain lagi? Saya akan berikan kepada saudara contoh yang lain lagi. Mari kita lihat sama-sama di Kisah Rasul. Mungkin itu Kisah Rasul pasal yang keempat. Ketika Petrus dan Yohanes ditangkap. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, ayat 1, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Lalu dia ditangkap. Oke, kita nggak usah baca sampai ke bawah. Jelas? Ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Dia menyembuhkan orang sakit, tapi dampaknya adalah, saudara bisa lihat dampaknya, dia ditanya dengan kuasa mana? Jangan-jangan ini harus dibunuh, dimati rajam. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dia bilang, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara bisa lihat di sini, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi pada waktu Petrus menjawab, dia menjawab dengan satu kasus aku menyembuhkan orang sakit, orang timpang itu, orang lumpuh di mana di pintu elok itu. Ya, kalau tidak salah di pintu gerbang indah, betul? Di Kisah Rasul pasal 3. Waktu dia menyembuhkan itu, saya ingin bertanya pada saudara, apakah Allah waktu Petrus dan Yohanes memberikan jawaban kepada mahkamah agama, apakah Allah hanya memakai mulutnya Petrus dan Yohanes dan tidak memakai pikirannya? Atau apa yang keluar dari mulut Petrus itu sebenarnya dicerna dari pikirannya dan diputuskan ucapannya itu oleh kehendak? Apakah seperti itu? Saudara harus bisa melihat. Ingat, kalau engkau tahu kisah ini, saudara bisa lihat bahwa meskipun Petrus penuh dengan Roh Kudus, bukan berarti dia adalah zombie. Karena apa? Karena dia mengambil akar persoalannya. Oleh karena aku menyembuhkan orang. Jadi pikirannya melihat, menangkap satu pengalaman dia, dan pengalaman ini dijadikan masalah. Apa artinya buat kita? Artinya buat kita, Petrus menjawab,
itu berasal dari dirinya sendiri. Berarti itu bukan Allah memakai mulutnya. Saudara harus bisa paham tentang kebenaran ini. Ini karena kala disalah tafsirkan, disalah gunakan. Jadi saudara, banyak sekali dalam kehidupan gereja itu seperti zombie. Kadang-kadang mereka komat kamit sama seperti seorang dukun yang kerasukan setan. Untuk mengucapkan apa yang diinginkan oleh setan itu sendiri. Allah tidak akan hidup seperti itu. Allah tidak akan berdiri seperti itu. Mari saya ajak saudara, itu dalam hal perkataan. Jadi dalam hal perkataan, saya ulangi sekali lagi. Kalau dalam gudang pustakamu, dalam perpustakaanmu, yaitu dalam pikiran, dalam daya ingatmu, engkau tidak memiliki banyak data-data dan informasi. Bagaimana engkau bisa mengucapkan sesuatu untuk bisa menyelesaikan masalah ataupun menjawab pertanyaan orang-orang? Bagaimana Roh Kudus akan menjawabnya kalau engkau tidak memakai data-data yang sudah ada? Itu sebabnya Petrus memakai data yang sudah ada. Dan data yang sudah ada itu sudah ada di dalam pengalaman pikirannya dia waktu dia menyembuhkan orang di gerbang indah itu. Kita harus paham tentang kebenaran itu. Ini yang sering mengganjal dalam kehidupan rohani kita. Karena kita selalu memiliki pengharapan supaya Allah yang berbicara langsung. Itu tidak akan pernah dilakukan Allah. Amin. Jadi jelas buat saudara. Tapi roh jahat yang bisa segera melekat pada diri saudara melakukan hal itu. Yang kedua, kadang-kala kita mengharap itu dalam perkataan kesaksian. Kadang-kadang kita mengharapkan juga misalnya dalam hal bimbingan atau tuntunan melalui suara langsung yang seperti itu. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal yang ke-30. Ayat yang ke-21. Dan telingamu akan mendengar. Dikatakan akan mendengar. Perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu, dikatakan menganan atau ke kanan atau mengiri. Bukan iri hati atau ke kiri. Jadi saudara bisa lihat banyak orang mengutip ayat firman Tuhan ini. Dan dia mengakui dan dia meyakini bahwa ini adalah suatu tingkat kehidupan rohani yang tinggi. Dan dia tahu bahwa kalau orang hidup seperti yang diuraikan dalam Yesaya 30 ayat 21 ini adalah suatu tingkat kehidupan yang sangat tinggi. Arti kata, dia akan selalu mendengar suara yang mengatakan kamu ke kanan, kamu ke kiri, sepanjang hidupnya. Saudara harus lihat konteks ayat ini berbicara bukan tentang hal demikian, lalu kemudian Allah mengabaikan fungsi daripada rohmu. Salah satu fungsi daripada rohmu adalah engkau bisa mendengar suara Tuhan. Saudara bisa menangkap suara Tuhan. Jadi banyak orang yang percaya yang menganggap bimbingan melalui suara, tuntunan kehidupan melalui suara yang supranatural semacam ini adalah bimbingan atau tuntunan yang paling tinggi, yang paling keren, yang paling hebat. Jadi mereka mengira, jadi ini adalah kehidupan yang lebih tinggi. Karena apa? Karena itu dia menginginkan, karena ada tertulis di Yesaya, dia menginginkan dia juga bisa mengalami seperti itu. Saudara tahu, kalau engkau menginginkan seperti itu, yang terjadi dalam Yesaya 30 ayat 21, padahal maksudnya lain, pengertiannya lain, maka apa yang terjadi pada dirimu? Dengarkan saya.
maka engkau tidak akan menggunakan fungsi roh, yakni hati nurani dan intuisimu itu akan bersikap pasif. Dengan demikian, arti kata hanya menunggu suara supranatural yang baru. Yang kedua, saudara harus tahu yang kedua. Orang yang hidup seperti itu dia akan menganggap tidak perlu lagi berpikir. Bukankah nanti akan muncul suara yang akan menuntun kehidupannya? Dan dengan demikian, kalau dia tidak perlu lagi berpikir, tentu dia tidak perlu lagi mempertimbangkan apa-apa. Tidak perlu lagi memilih. Tidak perlu lagi menentukan. Tunggu saja sampai suara itu muncul. Dia akan dengar. Dia akan tahu. Dengarkan saya. Ini namanya ketaatan yang pasif. Yang ketiga. Mereka yang hidup seperti ini. Dengarkan saya. Mereka yang hidup seperti ini. Mereka itu sebenarnya membiarkan suatu suara, saya ulangi, suatu suara itu menggerakkan hidup mereka. Sorry saudara, suatu suara menggerakkan hidup mereka atau langkah mereka menggantikan fungsi intuisi dan hati nurani mereka. Menggantikan fungsi intuisi dan hati nurani mereka. Saya mau tanya pada saudara. Roh saudara yang berisi, yang terdiri daripada intuisi dan hati nurani serta komunion untuk persekutuan, itu berasal dari rohnya siapa? Roh Allah. Allah memberikan kepada saudara supaya itu berfungsi buat hidup saudara. Lalu saudara mendambakan suara yang menggerakkan hidup saudara untuk menganan atau mengiri. Apa artinya? Tanpa engkau tidak sadari, harapanmu, cita-citamu, keinginanmu seperti itu sebenarnya adalah menghentikan fungsi daripada intuisi dan hati nuranimu. Kalau intuisi dan hati nuranimu, saya katakan, berhenti fungsinya, apa artinya buat kita? Tidak ada pertumbuhan rohani. Hanya engkau akan bertumbuh mungkin secara seperti ukuran orang dunia. Hebat dia. Dia tuh orang yang selalu bisa dengerin khotbah tanpa persiapan. Karena dia dengar suara. Apa yang harus dia ucapkan. Apa yang harus dia katakan. Hebat dia. Orang lain memuji tapi enggak ada pertumbuhan rohani dalam hidup saudara. Akibatnya daripada ketiga hal ini. Jika terjadi pada hidup saudara. Dengarkan saya. Maka engkau sudah terlatih nanti. Terbiasa. Nanti engkau tidak percaya lagi. Dengar akibatnya. Ini akibat. Sekarang kita berbicara akibat. Sebab saudara perlu diingatkan tentang akibatnya. Kalau engkau mempercayai ini dengan cara yang demikian. Akibatnya orang percaya atau saudara tidak percaya lagi. Untuk menggunakan hati nurani dan intuisi. Dengan kata lain, saudara tidak percaya lagi pada gerakan dan suara yang keluar atau informasi yang keluar dari hati nurani dan intuisimu. Ketika engkau tidak percaya pada dirimu sendiri, padahal di situ awal pekerjaan Allah, bagaimana nasib saudara? Siapa yang saudara percaya? Akibat yang kedua adalah, dengarkan saya, engkau membentuk dirimu seperti mesinnya Allah. Dan karena Allah tidak akan melakukan itu, maka iblis akan melakukannya. Tulis yang ketiga, roh jahatlah
yang akan bekerja menggunakan suara yang supranatural. Oleh karena Allah tidak pernah mengerjakan itu buat saudara seperti yang saudara harapkan itu. Dengan demikian, yang ketiga ini, roh jahat akan menggantikan suara itu, mengisi suara itu dengan wahyu. Jadi sebenarnya ada pewahyuan dari intuisi digantikan dengan suara dari iblis yang mirip-mirip dengan pewahyuan yang ada dari intuisi. Dampak yang terakhir adalah saudara tidak peka lagi. Amin. Karena apa? Karena rohmu dibelenggu. Jadi begitu caranya roh jahat melekatkan diri kepada orang percaya. Jadi orang itu tidak lagi mau menerima teguran-teguran yang ada dari dalam batinnya. Suara hati nurani mereka itu mulai tidak terdengar lagi karena terus menerus ditolak. Karena apa? Karena orang ini selalu bersikap, aku berharap ada suara yang kudengar yang mengatakan ke kanan ataupun ke kiri. Jadi saudara bisa lihat dampak daripada orang seperti ini adalah dia memiliki kehidupan rohani dan moral yang lama-lama merosot. Karena apa? Karena dia mulai menggantikan suara dari roh jahat, itu menggantikan intuisi dan hati nuraninya. Ini fatal, saudara. Saya ulangi, ini sangat fatal. Dampaknya adalah, saudara bisa lihat, ketika rohmu mengalami seperti itu, saudara bisa melihat, orang seperti ini, itu tidak bisa lagi membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Jangankan antara yang jahat dan yang baik, jahat dan yang benar. Tidak, dia tangan kanan dan tangan kiri aja. Dia tidak bisa membedakan. Maksud saya bukan secara lahiriah loh. Hal-hal yang sudah jelas, hal-hal yang sudah tidak benar, hal-hal yang sudah jelas itu berasal daripada si jahat. Dia sendiri tidak bisa lagi membedakannya. Dengan kata lain, ini bukan hanya masalah dia sudah menjadi tumpul, tapi dia tidak memiliki lagi kekuatan ataupun kuasa untuk membedakan. Jelas, saudara. Saya ingin membahas yang ketiga. Karena kala dalam kehidupan orang Kristen menginginkan yang disebut dengan daya ingat supranatural. Ada dasar firman-Nya. Daya ingat supranatural. Mari kita lihat sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan, dikatakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Orang percaya tidak sadar bahwa makna perkataan ini adalah Roh Kudus akan menerangi pikiranmu. Dia akan mengingatkan kamu. Karena fungsi daripada mengingatkan itu hanya dikerjakan oleh fungsi pikiran saudara. Jelas. Berarti Roh Kudus akan menerangi pikiranmu. Dari mana dia menerangi pikiranmu? Dari intuisi, dari hati nuranimu. Dia memberikan informasi itu. Dia ingatkan akan segala perkataan yang pernah diucapkan Tuhan. Jadi banyak orang salah kaprah dalam memahami tentang kebenaran ini. Ia menganggap ayat ini berarti begini. Ia tidak perlu lagi menggunakan ingatannya. Karena apa? Roh Kudus akan mengingatkan aku. Dia bilang Allah akan membuat aku mengingat segala sesuatu. Apa yang pernah dikatakannya. Saya boleh tambah? Mungkin sedikit ekstrim. Kalau begitu, engkau tidak perlu bawa Alkitab kemana-mana. Engkau tidak perlu bawa iPadmu, tabletmu untuk mengutip firman Tuhan. Karena biarkan Roh Kudus untuk mengingatkan kau.
Yang berikutnya di sini adalah, dengarkan saya. Nanti kita akan bahas dulu tentang akibatnya, walaupun nanti saya akan ulang. Akibatnya adalah orang percaya akan membiarkan ingatannya, daya ingatnya, kemampuan dia mengingat itu ke dalam kepasifan atau dinonaktifkan. Saudara tahu rentetannya? Rentetannya adalah kalau engkau membuat pikiranmu dinonaktifkan, saya mau tanya pada saudara, saya mau beritahu pada saudara, maksud saya, berarti saudara juga tidak lagi menggunakan kehendakmu untuk memakai daya ingatmu. Nah, tulis ini akibatnya. Akibat yang terjadi pada saudara kalau saudara berpikir Roh Allah akan mengingatkan saudara, sehingga saudara tidak pakai pikiran saudara. Yang pertama adalah jelas saudara tidak akan menggunakan daya ingatmu lagi. Padahal disebut daya ingat, dia memiliki kekuatan untuk kembali lagi diungkapkan. Dia sudah ada, dia sudah saudara ketahui, dia tersimpan sekarang. Saudara bisa menggunakan kembali karena saudara diberi kekuatan. Tetapi mulai dari saat itu, saudara tidak lagi menggunakan kekuatan itu. Tidak perlu, kata saudara. Akibatnya, saudara tidak menggunakan daya ingatmu lagi. Yang kedua, dampaknya adalah Allah tidak akan menggunakannya. Kenapa? Karena tidak ada yang bekerja sama dengan dia. Allah menginginkan bahwa dia bekerja sama dengan seantero diri saudara. Makanya dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Pikiran kita harus mengalami perubahan. Mengapa? Karena dia mau memakai dalam kerjasama, dalam komitmen, dalam perjanjiannya, dalam kesepakatannya antara Allah dan manusia. Kerjasama Allah dan manusia. Salah satu dia mau memakai kerjasama dengan pikiran saudara. Itu sebabnya sangat berbahaya saudara hidup seperti ini. Yang ketiga dikatakan adalah akibat daripada ini, daripada sikap yang seperti ini, salah tafsir seperti ini, roh jahat tentu datang. Ini adalah peluang terbesar buat roh jahat, buat orang percaya. Lalu kemudian memamerkan segala sesuatu. Saya ulangi, memamerkan segala sesuatu. Segala hal yang mudah, yang selama ini saudara sudah lupakan, tiba-tiba diingatkan kembali. Sehingga saudara tidak bisa menolak. Oh, ini pekerjaan Roh Kudus. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat. Ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus tidak mengatakan bahwa dia adalah Tuhan Allah, tapi karena iblis mengutip firman Tuhan. Saya ulangi, iblis bekerja di poin yang ketiga ini adalah dengan mengutip firman Tuhan. Dia mengembalikannya kepada daya ingat saudara, sehingga saudara ini dan saudara yakin itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara bisa lihat, apa yang dilakukan iblis ini ternyata bukan mencobai Yesus. Dia juga mencobai Allah. Jadi 3 akibat ini penting buat saudara.
Dampaknya adalah kehendak saudara menjadi pasif. Saudara tidak berdaya untuk mengendalikan daya ingatmu. Saya ulangi, saudara tidak berdaya untuk mengendalikan daya ingatmu. Tapi selalu ingat, Allah ingin bermitra dengan pikiran saudara. Allah ingin memakai daya ingat saudara. Saudara bisa lihat, itu kemitraan Allah. Jadi saudara jangan sia-siakan kehidupan daya pikirmu, daya ingatmu. Amin. Oke. Saya ingin kita melanjutkan hal-hal apa lagi yang kadang-kala membuat kita menyimpang. Tentu kalau saudara mengatakan begini, oh saudara, saya mengasihi engkau. Sebelum saudara tulis poin yang keempat, saya mengasihi engkau. Wow, dengan kasih apa saudara? Saya mengasihi engkau dengan kasih Allah. Saudara yang mendengarnya bagus banget. Betul orang ini. Orang ini mengasihi saya dengan kasih Allah. Orang yang mendengarnya, orang yang mendapat objek itu, sasaran itu, dia akan merasa bahagia. Mengapa? Wah, luar biasa orang ini. Berarti dalam diri orang ini ada kasih Allah. Dan sekarang dia akan mengasihi saya dengan kasih Allah. Saudara, banyak orang dalam gereja tidak bisa membedakan, tidak bisa mengetahui ini benar atau tidak. Saya ajak kita untuk mengambil firman Tuhan dari Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Mari kita lihat sama-sama ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dikatakan apa? Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Oh betul, orang ini mengasihi saya. Dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih Allah. Oh betul, rupanya karena Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita, dalam hati banyak orang oleh Roh Kudus. Nah, saya ingin kalian menyadari, banyak orang mensalah artikan ayat ini dengan mengira seperti ini. Mereka tidak perlu lagi mengasihi, tapi sebab Roh Kudus yang akan memberi mereka kemampuan untuk mengasihi dengan kasih Allah itu. Tanamkan dalam hidup saudara seperti ini. Tanamkan. Ingat selalu. Ayat firman Tuhan di Alkitab tidak pernah saling berantem, konflik satu terhadap lain, tapi justru saling mendukung, memberikan konfirmasi. Banyak orang menyalah tafsirkan arti firman Tuhan ini. Mereka meminta supaya Allah mengasihi mereka. Saya ulangi, mereka meminta supaya Allah mengasihi mereka dengan menyuplai kasih-Nya ke dalam hati mereka, sehingga mereka dapat penuh benar-benar mengalami kasih Allah. Menurut kalimat yang ada di Roma 5 ayat yang kelima. Lalu mereka bikin kesimpulan, mereka tidak lagi perlu untuk mengasihi. Tetapi sebaliknya, mereka menghendaki Allah mensuplai kasih-Nya sehingga membuat mereka dapat mengasihi yang lain. Lalu kemudian orang seperti ini juga akan berkata demikian. Aku tidak lagi menggunakan kemampuan mengasihi mereka. Sebab apa? Aku sekarang menunggu Allah mencurahkan kasih-Nya kepada aku oleh Roh Kudus.
Saudara tahu, fungsi mengasihi di dalam hidup saudara, itu peranan siapa? Fungsi mengasihi itu peranan siapa? Di dalam roh, saudara tahu, itu adalah fungsinya intuisi. Komunion juga bisa, karena dia persekutuan. Tetapi di dalam jiwa saudara, dia adalah fungsi perasaan saudara. Itu sebabnya penting bekerja sama. Nah, kalau engkau menunggu kasih daripada Allah sehingga engkau bisa mengasihi orang lain, maka engkau mematikan, menonaktifkan semua fungsi seperti itu yang Allah telah ciptakan dalam hidup saudara. Amin. Dengarkan saya. Boleh saya beritahu pada saudara? Orang-orang seperti ini orang-orang aneh. Saya mau tanya pada saudara. Kalau engkau menunggu kasih Allah, baru engkau bisa mengasihi orang lain. Betul nggak? Dengan kasih Allah itu, betul? Bukankah itu yang kita sedang bahas? Dengarkan saya. Saya mau nanya sesungguhnya, apakah engkau sendiri mengasihi orang itu? Saya bisa menjawab, tentu tidak. Karena apa? Karena engkau menunggu kasih Allah, baru bisa engkau mengasihi. Jadi saudara bisa lihat, yang pertama dampaknya bagi orang seperti ini adalah mereka sendiri tidak mengasihi yang lain. Mereka berharap kasih Allah itu dicurahkan ke dalam dirinya sehingga dia bisa mengasihi. Yang kedua, saudara, lihat. Yang kedua, berarti Allah, dengarkan saya, yang kedua, ada Allah mengenyampingkan manusia dan fungsi alamiah dari kasih. Itu sebabnya dia berencana mau memberikan kasihnya ke dalam manusia. Dengan kata lain, kasih yang sudah terjadi di dalam manusia saudara, itu diabaikan oleh Allah. Apakah Allah seperti itu? Tidak. Allah tidak seperti demikian. Dan yang ketiga, saya ulangi, dan yang ketiga, roh jahat akan hidup menggantikan manusia dan menyatakan kasih ataupun kebenciannya menurut maunya. Dia yang beroperasi. Karena apa? Yang kedua, Allah tidak melakukan itu. Allah tidak pernah mengenyampingkan fungsi alamiah, fungsi manusianya saudara, lahirannya saudara, yang memiliki kekuatan untuk mengasihi juga. Allah tidak pernah menyampingkan itu. Saudara, akibatnya roh jahat yang lebih berkuasa. Jadi saudara, sampai pada hari ini, saudara pasti sampai pada kesimpulannya. Ternyata roh jahat itu, saya kira selalu menghasilkan hal-hal yang jahat. Itu hanya di ujungnya. Rupanya dia selalu bisa menampilkan juga, menyajikan dalam perjalanan hidup saudara hal-hal yang membuat saudara akhirnya keliru. Karena itu adalah penyamarannya dia. Amin. Jadi saudara bisa lihat, roh jahat berhasil menghentikan saudara untuk memakai kehendak saudara, untuk memakai fungsi mengasihi saudara yang ada pada jiwa saudara. Dia berhasil menghentikannya. Kalau dia berhasil menghentikannya, berarti dia punya kekuatan untuk menghentikan. Berarti dia bisa sekarang mengendalikannya. Saudara menyangka bahwa saudara menerima kasih daripada Allah, padahal itu berasal daripada roh jahat. Dan saudara mengasihi orang lain bukan berasal lagi dari kasihnya Allah yang sudah nyata dalam hidup saya, tapi itu adalah kasihnya roh jahat. Menurut saudara, roh jahat itu mengasihi atau tidak? Tidak, dia membenci. Amin.
Jadi saudara bisa lihat, kehidupan yang diinginkan oleh roh jahat adalah merendahkan manusia, membuat manusia itu seperti kayu, seperti batu, dingin seperti mesin yang belum di starter. Itu keinginan roh jahat. Sehingga saudara pun tidak bisa mengasihi yang lain. Dia berjanji, dia menjamin akan mensuplai kasih itu. Tapi kasih apa yang akan diberikan oleh si jahat? Karena dia bukanlah roh kasih. Tentu kepalsuan. Dan saudara tahu, kalau engkau tanam biji mangga di sini, 1 tahun kemudian yang akan tumbuh adalah pohon mangga. Kalau engkau tanam di sini adalah roh kebencian, karena itu yang dimiliki oleh roh jahat, maka akan tumbuh kebencian pada akhirnya. Tidak akan muncul yang sebagaimana. Itu sebabnya, dengarkan saya, itu sebabnya banyak orang keliru memahami ayat demi ayat di firman Tuhan. Ingat, ayat demi ayat di firman Tuhan tidak pernah saling konflik. Tidak pernah saling konflik. Saya ingin mengajak saudara sekarang untuk membuka firman Tuhan. Markus 12 ayat yang ke-30. Markus 12 ayat yang ke-30. Dikatakan demikian, kasihilah Tuhan Allahmu. Dikatakan apa? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada dengan kekuatan pikiran, ada dengan kekuatan lahiriah. Betul tidak? Dia bilang kasihlah. Dan kalau saudara tahu kasihlah Tuhan Allahmu itu digunakan kata agapao, agape. Saya mau tanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal bumi, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kasih yang saudara miliki itu berasal daripada Allah, berarti Allah ini aneh. Berarti Allah mengajarkan manusia untuk mengasihi diri sendiri. Berarti dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan kasih yang kuberikan kepadamu. Betul atau tidak? Allah bertanya pada saudara, sebenarnya di sini, kasih siapa ini yang diinginkan oleh Allah untuk mengasihi dia? Ini adalah gambaran bahwa Allah menghargai apa yang ada pada diri saudara. Kasih siapa ini? Ini adalah kasih saudara. Apa yang ada pada saudara? Kasih yang ada pada hatimu, betul? Kasih yang ada pada jiwamu, betul? Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak, betul? Kasih yang ada pada akal budimu, yaitu pemikiranmu, betul? Dan kasih yang ada pada kekuatanmu, tubuhmu, betul tidak? Allah mengharapkan kau mengasihi dia. Tapi saudara berharap mengasihi yang lain dengan kasih yang berasal dari Allah. Bukan kasih yang berasal dari dirimu. Saudara bisa lihat, ini semua milikmu. Yang dimaksudkan oleh Allah, ini semua milikmu. Jadi sebenarnya, apa yang penting dalam hal mengasihi? Yang terpenting di dalam mengasihi adalah hidup lahiriah kita. Kekuatan lahiriah kita yang selama ini dijalani, dan itu yang paling utama. Itu yang harus kita perbaiki. Kenapa kita perbaiki? Bukan kita hilangkan. Kenapa? Karena Allah aja masih menghargai.
Dia menuntut, meminta pada saudara, kasihlah aku. Ya kalau kita robah kalimatnya, ini karena ucapan Yesus supaya mereka mengasihi Tuhan Allah, Allah Bapa. Dia bilang, kasihlah aku katanya. Dengan segenap hatimu. Kau punya hati, ya sepenuh hati. Di dalamnya ada kasih. Keluarkan itu, berikan kepada aku. Lakukan apa saja untuk menunjukkan itu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Lakukan dari segenap jiwamu, segenap pikiranmu. Mungkin hal seperti ini, itu tandanya mengasihi. Lakukan semua, segenap akal budi, pemikiran-pemikiran, ide-ide. Dan dengan segenap kekuatan tubuh saudara. Jadi yang keliru siapa? Bukan firman yang keliru. Roma 5 ayat 5 itu tidak salah. Tapi saudara menafsirkannya, menyimpulkannya salah. Saudara mengerti? Jelas? Jadi karakter Allah kasih itu juga bisa dilakukan oleh manusia saudara. Allah menghendaki itu. Allah menghargai apa yang sudah ada di dalam hidup saudara. Allah menghargai itu. Miliki kemampuan, pemahaman untuk memberikannya kepada Tuhan. Amin. Jangan engkau berikan kepada Tuhan apa yang berasal daripada Tuhan. Saya katakan bukan itu. Karena kali ini soal kasih, dia meminta yang sudah ada pada diri saudara. Amin. Ini penting buat saudara. Nah, yang kelima, tadi soal mengasihi, betul tidak? Yang kelima, saya berharap ini mengclearkan saudara. Mungkin membuat saudara jelas, jadi lebih clear. Yaitu soal kadang-kadang kita perlu soal kerendahan hati, sikap rendah hati. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat 2 Korintus 10. 2 Korintus 10. Dua Korintus 10 ayat yang ke-12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ayat ini seolah-olah mengatakan itu, kamu jangan menonjolkan diri. Betul tidak? Kamu jangan menonjolkan diri, tapi belajarlah untuk menyembunyikan diri dalam segala hal. Jangan bermegah, ayat 13-nya. Kamu tidak boleh bermegah, melampaui batas, betul tidak? Nah, ingat saudara, kenapa engkau harus menyembunyikan diri? Karena engkau salah tafsir dari ayat ini. Saudara bisa lihat, banyak orang percaya salah paham terhadap makna kerendahan hati di sini. Ia mengira ia harus menyembunyikan diri dalam segala hal. Dampaknya saudara lihat, penilaian diri yang wajar yang Allah berikan kepada saudara, yang Allah perkenanan sudah terjadi pada diri saudara. Kalau saudara adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa sekali, yang bisa membangun banyak orang, akibatnya engkau menolaknya itu. Membuang jauh, padahal Allah yang memberikannya itu. Banyak orang mengenal Rasul Paulus itu sebagai apa? Rasul. Apakah dia berkata, sorry ya, aku bukan rasul, aku hanya orang yang memberitakan Injil Tuhan. Saudara merasa kenapa? Ayat ini berbicara tentang pentingnya penghinaan diri. Karena itu akan membuat saudara rendah hati. Itu salah besar. Saudara mengatakan bahwa penghinaan diri itu adalah salah satu ciri daripada orang yang rendah hati. Tidak. Penghinaan diri itu arti katakan. Pertama, dampak yang berbahaya buat hidup saudara. Engkau akan masuk
kepada sikap untuk selalu mengabaikan dirimu. Kenapa? Allah membangun kau. Allah membangun sehidup saya menjadi seorang gembala, menjadi seorang pemimpin rohani. Lalu saya berkata, enggak. Engkau akan selalu mengabaikan. Dan dampaknya engkau akan bukannya rendah hati, tapi rendah diri. Saudara mau tahu rendah diri berasal dari mana? Neraka. Rendah hati berasal dari mana? Sorga. Itu bedanya. Dan karena engkau mengabaikan penilaian yang berasal daripada Allah itu, dampak yang terjadi yang kedua dalam hidup saudara, Allah tidak mau bekerja sama dengan engkau lagi. Mengapa? Allah memberikan penilaian pada engkau, Allah memberikan kemegahan kepada engkau, ada tujuannya. Tujuannya adalah Allah. Lalu mengapa engkau menolaknya? Engkau merasa cara Allah, langkah Allah itu, strategi Allah itu salah. Itu membahayakan aku. Ngeri sekali hidup seperti ini, saudara. Sebenarnya engkau sedang menyerang dan menuduh Allah berbuat sesuatu yang keliru. Saudara bisa bayangkan itu. Dan roh jahat akan memakai situasi seperti itu. Keadaan yang sudah terbangun dalam hidup saudara itu membuat saudara menuju kepada sumber neraka. Bukan berarti engkau sumber neraka adalah berarti engkau tidak diselamatkan. Bukan, maksud saya engkau menjadi rendah diri. Sehingga engkau tidak bisa lagi membedakan antara rendah hati itu engkau samakan dengan rendah diri. Rendah hati itu engkau samakan dengan penghinaan diri. Rendah hati itu engkau samakan dengan mengabaikan diri. Allah memberikan perintah di Markus 10 tadi. Dia memberikan perintah, Markus 10 atau Markus 12 tentang kasih, ya, atau di Matius juga ada. Dia bilang, hukum yang kemudian yang berikut yang sama dengan itu, dia bilang kasihlah sesama manusia. Dia bilang seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana mungkin engkau bisa mengasihi orang lain kalau engkau sudah mengabaikan dirimu sendiri, engkau tidak mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada kekuatan apa-apa. Jadi kalau kalian bisa lihat, orang yang selalu bermasalah di kumpulan gereja adalah orang yang percaya tentang doktrin keyakinan seperti ini. Amin. Karena apa? Pasti minimum dia memiliki rendah diri. Saudara bisa lihat, siapa yang mengerjakan ini di poin 3 tadi? Roh jahat. Dan kalau engkau terus menikmati kerendahan dirimu, dengarkan saya. Kau pasti sering mengecewakan orang lain. Karena apa? Karena engkau mengasihi, engkau sulit mengasihi. Kenapa? Engkau gak bisa mengasihi diri. Karena sudah ada keyakinan, aku harus mengabaikan diriku. Tidak peduli. Orang akan merasakan kedinginanmu. Betapa dinginnya sikap hidupmu. Saudara bisa lihat itu. Saya mau tanya pada saudara. Siapa yang memberi perintah supaya engkau mengasihi yang lain sesama? Siapa yang memberi perintah? Allah. Tidakkah engkau sadar kalau itu perintah dari Allah, berarti itu pekerjaan Allah? Betul atau tidak? Ya, itu pekerjaan Allah yang dipercayakan kepadamu. Bisakah saudara dengan sikap seperti itu menyelesaikan pekerjaan Allah itu? Jawabannya bulat, tidak.
Karena engkau sendiri mengabaikan dirimu. Jadi saudara bisa lihat, menyembunyikan keakuan, lalu dengan cara mengabaikan dirimu itu adalah hal yang salah. Roh jahat ada di pihakmu. Dengarkan saya, sebelum saya akhiri kebenaran firman Tuhan ini, penjelasan saya ini. Pada waktu kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi ini, tentu dong kerajaan Allah itu memiliki kebutuhan. Kebutuhan paling utama itu sebenarnya hanya ada di dalam diri manusia. Berarti kerajaan Allah atau kerajaan 1000 tahun yang akan nyata di muka bumi ini, paling utama Allah butuhkan supaya itu terrealisasi adalah manusianya. Tapi kalau saudara didapati adalah manusia memiliki kekurangan untuk menjalankan prinsip-prinsip kehidupan kerajaan Allah, mengasihi, berhubungan dengan orang lain. Bagaimana mungkin saudara termasuk di dalam kehidupan kerajaan Allah itu? Dan yang paling fatal adalah dampak daripada kehidupan yang pasif, saya katakan. Saudara kehilangan kekuatan dan kuasa, kemampuan untuk membedakan mana dari roh jahat, mana dari Allah. Mana ini kebenaran, mana ini. Bagaimana mungkin dalam kerajaan Allah, dia mempunyai kebutuhan paling utama adalah, paling lengkap kebutuhan itu ada di dalam diri manusia. Itu adalah keperluannya untuk kerajaan. Saudara sendiri tidak mempunyainya. Mengerti saudara? Orang dalam kerajaan 1000 tahun, orang dalam kerajaan Allah adalah orang yang rendah hati. Saudara nggak punya. Saudara rendah diri. Saudara hanya bukan punya, merasa rendah hati. Tapi dinilai oleh firman, dinilai oleh Allah, itu rendah diri. Amin. Kalau engkau rendah diri, berarti engkau tidak menghargai dirimu sendiri. Saudara bisa lihat, berarti sikap yang demikian, engkau mensukseskan pekerjaannya si jahat untuk menghalangi pekerjaannya Allah. Amin. Jelas? Apa arti kerendahan hati buat saudara? Kerendahan hati adalah satu sikap yang memiliki hati yang mau menengadah kepada Allah dan maju langkahnya ke depan. Itu rendah hati. Tapi rendah diri lain. Aku nggak patut, aku nggak patut, aku nggak patut. Engkau berpikir bahwa Allah menantikan dan mengharapkan sikap seperti itu dari hidup orang percaya? Saya jawab sekarang, tentu tidak. Karena engkau salah. Allah tidak berharap engkau rendah diri. Yang Allah inginkan adalah engkau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya engkau ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus, mari kita lihat. 1 Petrus pasal yang ke-5. Kalau tidak salah 1 Petrus pasal yang ke-5. Ayat yang mulai dari ayat ke-5. Di sini ada kata merendahkan diri. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah, dikatakan tunduk. Memberikan penghormatan artinya
Karena tunduk itu dia menundukkan badannya. Berarti dia menghormati orang yang lebih dari dia. Kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sehingga tidak terjadi persaingan. Ngerti gak? Merasa yang satu lebih dari yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Karena itu akarnya dari kesombongan. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati senantiasa terhubung dengan Tuhan. Orang yang rendah diri senantiasa terhubung pada si jahat. Ayat yang ke-6. Baru kita akan berdoa. Karena itu dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Apa artinya buat kita? Kita hanya boleh merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Artinya kita mengakui bahwa kekuatan tangan Allah itulah yang kita perlukan. Maka engkau akan ditinggikannya pada waktunya. Artinya engkau akan menikmati kekuatan Allah. Saudara tidak boleh mengakui bahwa kekuatan yang terhebat dalam hidupmu adalah kekuatan lahiriamu, tapi kekuatan hidupnya Allah. Amin. Jadi engkau hanya boleh merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan bukan merendahkan diri dalam kehidupanmu. Makanya saudara, banyak orang yang error dalam memahami setiap firman. Dan dia bersikap seperti itu. Dia meyakini ini yang diinginkan Tuhan. Dan dampak daripada semuanya adalah dia melangkah jauh daripada Tuhan. Oleh karena selama hidupnya dia dituntun oleh roh jahat. Langkah demi langkah, sikap demi sikap, dituntun oleh roh jahat. Saya percaya mulai hari ini saudara akan banyak mengalami kemerdekaan. Saudara lebih akurat untuk bisa melihat ini pekerjaan si jahat, ini pekerjaan roh jahat, ini tipu si jahat, ini cara dia mulai menyerongkan langkah ataupun sikap hatiku. Engkau akan lebih tahu. Terima kasih Bapa untuk apa yang kau katakan kepada kami. Terima kasih karena firman-Mu hari ini menjaga hidup kami. Membuat kami lebih lagi berada di tempat yang tepat. Bapa, hari ini kami mengenali satu posisi di mana satu titik, satu kedudukan yang tidak akan pernah diserang oleh si jahat, ataupun si jahat tidak pernah bisa menjangkaunya. Hari ini kami mengerti, dan posisi itu adalah posisi yang keluar daripada firman-Mu. Terima kasih karena Engkau mengutarakan dari firman-Mu posisi yang tidak akan pernah bisa terjangkau oleh roh jahat. Bahkan tembakan, sasaran dari roh jahat. Terima kasih karena Kau menyingkapkannya buat kami. Hari ini kami mengerti posisi-posisi mana, kedudukan di mana, kehidupan di mana, sikap hati di mana, bagaimana penempatan-penempatan rohani di mana masih dalam jangkauan, bahkan dalam kekuasaan si jahat. Kami tahu sekarang bagaimana kami berangkat dan mencapai posisi yang tidak akan pernah dijangkau oleh si jahat. Saudara harus tahu bahwa posisi itu adalah yang dikatakan adalah, Bapak Jonathan pernah mengatakan itu. Saya akan bawa kalian semua ke suatu kehidupan di mana bebas dari iblis. Saudara, dengan firman Tuhan yang saya sampaikan, firman Tuhan yang saudara dengar hari ini, itu adalah membawa saudara untuk saudara berada tetap dalam sikap hidup di posisi yang Allah sediakan. Dan di posisi itu adalah posisi di mana bebas dari serangan iblis. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan roh-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau mengutarakannya pada kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.